proyeksi UTM di pertemuan 12 ya. Ini teorinya, jadi praktiknya nanti mungkin minggu depan ya. Minggu depan karena telat seminggu gitu ya. Di pertemuan 12 ini ada tahapan perhitungan poligon UTM, ada proses perhitungan poligon UTM ya. Berikut ada definisi yang sebenarnya di praktek atau di minggu-minggu sebelumnya itu sudah pernah gitu ya. Ada bujur ya. Bujur adalah sudut busur diukur ke timur atau barat dari lingkaran meridian awal atau Greenwich ya. Itu di prakteknya itu sudah ada gambarannya bujur itu di sebelah mana. Kemudian datum adalah bidang matematis bumi yang digunakan sebagai dasar suatu sistem koordinat dan untuk pemetaan. Kemudian datum geosentris adalah datum yang titik awalnya atau titik nolnya adalah pusat massa bumi. Keuntungannya adalah datum ini adalah datum global dan kompatibel dengan sistem navigasi dengan menggunakan satelit. Jadi pusatnya di bumi. Geo itu bumi, sentris itu pusat ya. TGN 95 adalah datum geodesi nasional tahun 95 yang geosentris sebagai dasar kerangka koordinat nasional yang baru dan kompatibel dengan GPS. ID 74 adalah datum Indonesia tahun 1974, merupakan datum yang digunakan untuk mendefinisikan sistem koordinat dan pemetaan nasional. Nah, sekarang digantikan dengan datum geodesi nasional 1945, 1995, TGN 95 yang geosentris, di mana ini seperti WGS 84 gitu ya datumnya yang kita gunakan saat ini, yang sering digunakan. Dan ada grid geografi adalah grid yang dibuat berdasarkan lintang dan bujur ya, dan dikenal sebagai gratikul. GPS sendiri, Global Positioning System, adalah sistem navigasi yang berbasiskan satelit dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan digunakan secara global untuk navigasi dan penentuan posisi. Gratikul adalah garis pada peta yang menyatakan lintang dan bujur bumi. Grid adalah dua garis paralel, vertikal, horizontal yang berpotongan, siku-siku, dan membentuk kotak persegi 4. Ini di peta ya biasanya. Kartografi adalah ilmu dan seni untuk menggambarkan permukaan bumi dalam bentuk peta atau chart. Kontur adalah garis yang digambarkan pada peta menghubungkan semua titik di permukaan bumi dengan ketinggian yang sama. Dan konversi grid adalah perbedaan sudut antara utara grid dan utara sebenarnya. Koordinat sendiri adalah nilai atau besaran yang menyatakan posisi suatu titik dalam suatu sistem koordinat tertentu. Ada matriks linear atau sudut angular. Dan definisi yang lain ya, masih banyak ya. Ada koordinat geografi, adalah sistem koordinat bidang pola yang dinyatakan sebagai lintang bujur, satuannya derajat biasanya ya, desimal degree atau derajat menit detik gitu ya. Kemudian data koordinat grid adalah sistem koordinat bidang datar yang dinyatakan sebagai timur dan utara, easting dan northing atau XY, satuannya meter ya biasanya. Kemudian lintang adalah sudut busur pada meridian, diukur ke arah utara atau selatan khatulistiwa. Meridian adalah garis yang menghubungkan bujur yang sama ditarik dari kutub utara ke kutub selatan. Dan peta kadastar adalah peta yang menyajikan batas-batas kepemilikan tanah atau persil. Proyeksi Mercator adalah proyeksi linter konform yang tegak lurus dengan khatulistiwa, di mana proyeksi ini mempertahankan arah di permukaan bumi dan di peta adalah sama. Biasanya digunakan untuk peta kelautan dan kedirgantaraan. Proyeksi peta adalah cara atau metode untuk menggambarkan suatu bidang lengkung permukaan bumi, lintang dan bujur ke suatu bidang datar. Kemudian proyeksi transfer Mercator adalah proyeksi silinder konform yang sejajar dengan khatulistiwa, di mana proyeksi ini mempertahankan luas di permukaan bumi dan di peta adalah sama. Ada sudut jurusan atau istilahnya bearing, adalah orientasi suatu garis atau arah dalam sudut. Satuan sudut yang diukur searah jarum jam dari utara. Ada UTM, Universal Transfer Mercator, sudah pernah di minggu-minggu sebelumnya ya. Aplikasi dari proyeksi transfer Mercator adalah sistem proyeksi yang digunakan secara global untuk daerah 80 derajat lintang selatan dan 84 derajat lintang utara, di mana meridian sentral dikalikan dengan 0,9996 untuk dapat memetakan area yang lebih luas dengan distorsi yang dapat diterima.
UTM membagi bumi dalam 60 buah zona di mana lebar zona adalah 6 derajat dan titik awal titik 0 adalah perpotongan antara meridian sentral khatulistiwa. WGS 84 ya adalah datum geosentris yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan digunakan untuk GPS. Untuk keperluan praktis, DGN 95 adalah sama dengan WGS 84 ya, tadi sama aja. Di Indonesia DGN 95. Dan untuk konversi koordinat itu ada panduan teknis datum sistem koordinat ya peta rupa bumi itu di minggu 12 sudah ada juga. Nah, ini dulu dibuat Bagus Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 2005, panduan teknis datum dan sistem koordinat peta rupa bumi Indonesia Cibinong Bagus Surtanal yang sekarang namanya jadi apa, PIG gitu ya. Kemudian ada sebuah formula, Redfern formula transfer Mercator. Redfern menjadi landasan penting bagi berbagai sistem pemetaan modern. Penerapannya tidak hanya terbatas pada survei darat, tetapi juga berkembang dalam aplikasi geospasial seperti GIS gitu ya. Formula ini dinamai sesuai dengan penciptanya J.J.P. Redfern, seorang ahli geodesi survei asal Inggris. Dia mengembangkan formula ini pada pertengahan abad 20 sebagai metode praktis untuk menghitung konversi antara koordinat geografis atau lintang bujur ke koordinat grid dalam sistem proyeksi transfer Mercator. Redfern merancang formula ini untuk digunakan dalam pekerjaan survei tanah dan kartografi, terutama dalam konteks proyeksi peta yang memerlukan tingkat presisi tinggi. Formula ini menjadi landasan penting dalam sistem koordinat seperti UTM yang saat ini banyak digunakan secara global. Platform ini merupakan komponen utamanya ada konversi lintang dan bujur menjadi koordinat grid, melibatkan beberapa langkah, utama menghitung parameter elipsoid, memanfaatkan parameter elipsoid sebagai sumbu semi mayor atau A, sumbu semi minor B, dan keeksentrikan E. Parameter elipsoid ini tergantung pada model geodetik yang digunakan, misalnya WGS 84, dan menghitung jarak median meridional arc. Jarak median dihitung sebagai fungsi lintang berdasarkan derajat deformasi proyeksi sepanjang meridian tengah zona grid, dan ada transformasi ke grid Cartesian menggunakan persamaan otomatis untuk menghitung koordinat X utara dan Y timur dalam sistem grid, termasuk koreksi seperti skala proyeksi dan pemindahan pusat zona grid. Koreksi tambahan, koreksi diterapkan untuk mempertimbangkan pergeseran bujur zona pusat sentral meridian, faktor skala, dan sistem referensi lokal. Dan konversi koordinat dari geodetik ke koordinat UTM, rumus yang dipakai adalah modifikasi dari rumus yang telah dipublikasikan dalam tabel UTM grid lintang 0 derajat sampai 15 derajat Bagus Surtanal, dokumen nomor 23 tahun 79 dan nomor 24 tahun 79. Rumus yang digunakan adalah Redfern formula untuk konversi antara koordinat geodetik lintang bujur dan koordinat peta timur utara. Proyeksi transfer Mercator adalah proyeksi yang digunakan dalam pembuatan peta rupa bumi Indonesia. Rumus tersebut mempunyai ketelitian lebih kurang 2 mm untuk setiap zona peta rupa bumi Indonesia. Nah, kemudian konversi koordinat berikutnya, panjang garis meridian diberikan rumus sebagai berikut ya. Nah, ini dalam hal ini L1, L2 adalah lintang titik awal dan titik akhir, jadi batas lintangnya ya. Diselesaikan dengan menggunakan deret pangkat, di mana M dengan A. Nah, ini dalam kurung ya, A0 L A2 sin 2L tambah A sampai ini. Ini cuma nanti diketik ya, dari A0 A2 A4 dan juga A6. Nah, dengan E, A sama B yang tadi sudah disampaikan ya. Kemudian ada titik kaki lintang, foot point latitude gitu ya. Besaran kaki lintang sampai pada utara jati pada sistem bola langit, ada F dalam satuan detik. Biasa dinyatakan dalam N, hubungannya dengan panjang meridian M dan faktor skala pada meridian tengah KU adalah sebagai berikut. M sama dengan N per KU, dimana besaran nilai tersebut L aksen gitu ya, bisa dihitung juga dengan hitungan langsung menggunakan tiga nilai yang lain gitu ya.
itu ada N, G gitu ya, gamma dan sebagainya. Si kaki lintang dalam satuan meridian dihitung menggunakan aksen dan seterusnya ya, nanti bisa di apa ya, kalau mau coba bisa gitu ya. Kemudian jari-jari lengkung meridian, edges of curvature gitu ya. Jari-jari lengkung meridian ditunjukkan dalam rumus di bawah ini, M, N, C seterusnya gitu ya. Nah, ini juga dicantumkan gitu ya. Kemudian ada geodetik ke UTM, di rumusnya juga seperti itu ya, tertulis terketik. Kemudian untuk koordinat 0 semua ada UTM ya. Koordinat 0 semu utara 10 juta meter dan absis 0 semu timur 500.000 meter. UTM 3 derajat, ordinat 0 semu utara 1.500 meter, absis 0 semu timur 200.000 meter. Titik asal, the true origin setiap zona adalah perpotongan antara garis khatulistiwa untuk utara dan meridian tengah untuk timur. Untuk menghindari nilai koordinat negatif untuk selatan khatulistiwa dan barat meridian tengah, maka nilai koordinat 0 semu ditambahkan. Convergence grid adalah sudut yang ditambahkan kepada azimut antara dua titik yang diketahui koordinat geografinya pada elipsoid untuk mendapatkan sudut jurusan pada bidang datar UTM. Azimut adalah arah dua titik yang diketahui koordinat geografinya pada elipsoid, sedangkan sudut jurusan adalah arah dua titik yang diketahui koordinat grid atau peta pada bidang proyeksi. Ini 1, 2, 3, seterusnya ya, nanti bisa diikuti juga. Ini saya kira udah tertulis ya di formulanya, kemudian digunakan juga rumusnya gitu ya. Kemudian ada faktor skala gitu ya, adalah hubungan antara jarak ukuran yang telah direduksi ke bidang elipsoid dan jarak yang sama pada bidang proyeksi, dan jarak ini digunakan untuk perhitungan pada bidang datar. Catatan, faktor skala punya nilai yang bervariasi tergantung terhadap meridian tengah ya. Lanjut UTM ke geodetik, ini juga menggunakan rumus yang tertulis di sini gitu ya, listnya poin per poin gitu ya. Kemudian ada konvergensi grid, itu juga begitu. Nah, dari rumus 1, 2, 3 itu dikombine gitu ya. Kemudian ada faktor skala juga begitu sama ya. Nah, ini juga ada kombinasinya juga. Kemudian konversi koordinat ada contoh hitungan transformasi koordinat geografi ke UTM. Nah, di sini dari UTM zonanya berapa, satuannya meter, utara DKN 95, faktor skala, konversi grid. Nah, contoh hitungan transformasi koordinat geografi ke TM3 ya. TM3 zona berapa, DKN 95, faktor skala, konversi grid. Dan contoh hitungan transformasi antara zona yang bersebelahan. Zona 48, 49 ya. 00, zona 49, 48 gitu ya. Nah, kemudian dengan trans baku surtanal gitu ya, ini seperti ini tampilannya. Minggu depan nanti bisa dimulai ya di praktek 12 malam. Masih koordinat geografis ke UTM pada pulldown menu pilihan transformasi ya, pulldown sini ya, mau pilih transformasi yang mana ya. Kemudian klik pada geografi UTM dan sebagainya, nanti di input koordinatnya, kemudian bujur, masukkan ketik nama titik, lintang, derajat, menit, titik, digit dipisahkan, koma, titik pada kolom LS untuk pemilihan lintang utara selatan, bujur derajat, menit, titik, digit dipisahkan koma ya. Tinggi pada kolom datum, elipsoid referensi, klik datum TKN 95 atau WKS 84 atau ID 74. Klik pada kolom grafi gaya UTM untuk eksekusi atau proses. Pada kolom koordinat output UTM utara timur, koordinat output nama titik timur X, utara Y, pada kolom koordinat utara timur, koordinat output nama titik timur X, Y ya, utara skala faktor zona conversion grid. Oke. Nah, kemudian itu sama ya, tadi geografis ke UTM, sekarang UTM geografis ya, nanti silakan bisa dicoba. Nah, ini kalau koordinat geografis ke TM3 gitu ya, TM3 ke geografis ya, dan sebaliknya. Nah, ini latihan buat program untuk transformasi koordinat ke geografis, sebaiknya menggunakan
From formula, gunakan titik berikut untuk mengetesnya. Bandingkan hasil penggunaan dari program saudara dengan software koordinasi. Nanti dengan Excel berarti ya, bisa menggunakan urutan dari platform formula yang sudah disampaikan. Oke ya, dari atas ke bawah ya, nanti pakainya pakai Excel bisa. Oke, kira-kira itu ya untuk materi teorinya. Saya kira cukup ya. Halo, masih masuk suara saya? Ya, Masih, Pak. Saya kira cukup, bisa diakhiri berarti ya, karena nanti lanjut ke mata kuliah berikutnya ya.